Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IVF system dan memperkenalkan kepada kalian semua apa sih IVF system itu sendiri. Tetapi sebelumnya, saya Sultan Saifullah Muhammad yang merupakan mahasiswa program studi bioteknologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, langsung saja. Fertilisasi in vitro atau in vitro fertilization merupakan serangkaian prosedur kompleks yang digunakan untuk mengatasi masalah kesuburan atau genetik dan membantu pembuahan untuk suami istri. Ini adalah proses pembuahan di mana sel telur diambil dari indung wanita dan digabungkan dengan sperma lelaki di luar tubuh manusia. Baik, pada kasus kali ini membahas tentang sepasang suami istri yang ingin mempunyai anak dalam prosedur IVF itu sendiri. Lantas apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini? Yang dipertimbangkan adalah usia dari kedua pasangan ini. Yang pertama, usia sang suami. Suami pada usia 42 tahun ini memiliki beberapa benefits yang merupakan mendapat manfaat dari pemahaman mengenai implikasi usia ayahnya terhadap kesuburan dan hasil kehamilan di usianya yang ke-42 tahun ini. Kemudian pada usia 37 tahun, tentu saja di usia istri ini memegang peranan penting dalam keberhasilan dan komplikasi prosedur bayi tabung atau IVF sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Dan inilah jawaban atau penyelesaian yang dapat saya berikan kepada kalian semuanya. Proses biologis perkembangan sel telur atau IVF melibatkan stimulasi ovarium dengan hormon untuk menghasilkan banyak sel telur yang kemudian diambil dari ovarium melalui operasi kecil. Telur tersebut kemudian dibuahi dengan sperma di laboratorium menghasilkan embrio. Embrio ini kemudian dikultur selama beberapa hari hingga mencapai tahap blastokista yang merupakan tahap implantasi normal. Pada tahap ini, embrio dapat dipindahkan ke rahim, dibekukan, atau dibiopsi untuk pengujian ke tahap berikutnya. So, proses bayi tabung itu sendiri atau proses in vitro fertilization itu sendiri yang harus dilalui oleh pasangan ini. Yang pertama adalah mereka perlu menjalani evaluasi menyeluruh terhadap status kesuburan dan riwayat kesehatan mereka dan memutuskan rencana perawatan terbaik untuk situasi mereka. Mereka mungkin juga perlu mengonsumsi beberapa obat untuk mempersiapkan tubuh mereka menghadapi prosedur ini. Yang kedua, mereka perlu melalui fase stimulasi ovarium yang melibatkan suntikan hormon setiap hari selama sekitar 10 hingga 14 hari. Mereka juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap respon ovarium mereka dengan USG dan tes darah. Yang ketiga, mereka perlu menjalani prosedur pengambilan sel telur yang dilakukan dengan anestesi dan melibatkan penyisipan jarum melalui dinding vagina untuk mengumpulkan sel telur dan ovarium. Selanjutnya, yang keempat, mereka harus menjalani fase pembuahan dan kultur embrio yang melibatkan pencampuran sel telur dan sperma di laboratorium dan membiarkannya tumbuh selama 5 hingga 6 hari. Kelima, mereka perlu menjalani prosedur transfer embrio yang melibatkan penempatan satu atau lebih embrio ke dalam rahim menggunakan kateter tipis. Mereka juga dapat memilih untuk melakukan pengujian genetik praimplantasi atau PGT pada embrio sebelum transfer yang dapat menjaring kelainan kromosom atau penyakit genetik. Kemudian yang terakhir, mereka perlu melakukan tes kehamilan yang dilakukan sekitar 2 minggu setelah transfer embrio ini. Jika berhasil, maka tesnya positif. Mereka akan menjalani USG lanjutan dan memastikan bahwa kehamilan mereka itu berhasil. Kemudian, apa saja sih kemungkinan keberhasilan bagi pasangan IVF?
Kemungkinan keberhasilan bagi pasangan tergantung pada beberapa faktor seperti usia, kualitas dan kuantitas sel telur dan sperma, jumlah dan kualitas embrio, penerimaan rahim, dan adanya kondisi medis yang mendasarinya. Secara umum, wanita yang lebih muda memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang lebih tua. Karena sel telur mereka cenderung lebih sehat dan memiliki kromosom yang normal. Menurut Society for Assisted Reproductive Technology atau AART, rata-rata angka kelahiran hidup per transfer embrio pada perempuan di bawah 35 tahun adalah 54% pada tahun 2019. Sedangkan pada perempuan berusia 40 hingga 42 tahun adalah 19%. Untuk wanita berusia 43 tahun ke atas, hanya 3-5% saja. Namun, statistik ini didasarkan pada rata-rata nasional dan mungkin tidak mencerminkan keadaan individu masing-masing pasangan. Cara terbaik untuk memperkirakan peluang keberhasilan pasangan tertentu adalah dengan berkonsultasi dengan spesialis kesuburan yang dapat mengevaluasi kasus mereka dan memberikan panduan dipersonalisasi. Oke, kita masuk kepada intinya, yaitu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan bayi tabung atau IVF itu sendiri. Yang pertama adalah respon yang buruk terhadap pasangan. Beberapa wanita mungkin tidak menghasilkan cukup sel telur atau merespon obat hormonal dengan baik sehingga menyebabkan sedikitnya jumlah sel telur yang tersedia untuk diambil. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan memperoleh embrio yang layak untuk ditransfer. Yang selanjutnya, kualitas sel telur atau sperma yang buruk. Kualitas sel telur dan sperma ini memegang pengaruh yang sangat-sangat signifikan dalam pembuahan dan perkembangan embrio. Kemudian ada kualitas embrio yang buruk. Kualitas embrio dapat mempengaruhi hasil implantasi dan kehamilan. Embrio berkualitas buruk mungkin memiliki kelainan kromosom atau genetik atau mungkin tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada kegagalan implantasi. Bahkan dengan embrio yang berkualitas baik, kegagalan implantasi dapat terjadi karena faktor yang berhubungan dengan embrio itu sendiri atau lingkungan rahim. Embrio mungkin tidak dapat menempel pada lapisan rahim atau lapisan rahim mungkin tidak cukup reseptif atau mendukung embrio itu sendiri. Kemudian keguguran. Sekalipun implantasi berhasil, keguguran tetap bisa terjadi karena berbagai sebab seperti kelainan kromosom atau genetik pada ibu atau pada embrio itu sendiri. Namun, kita harus terus mengevaluasi dan juga menjaga kondisi ibu agar tidak terjadi yang namanya keguguran ini. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah IVF atau in vitro fertilization merupakan prosedur kompleks dan mahal yang melibatkan beberapa langkah dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak melalui program bayi tabung harus mengetahui proses biologis perkembangan sel telur, proses bayi tabung, dan kemungkinan keberhasilannya, serta kemungkinan penyebab kegagalannya. Mereka juga harus berkonsultasi dengan spesialis kesuburan yang dapat memberikan panduan dan dukungan pribadi. IVF dapat memberikan harapan dan kegembiraan bagi banyak pasangan yang berjuang dengan infertilitas. Namun, hal ini juga memiliki tantangan dan risiko yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan referensi yang saya acu dalam materi ini. Itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Sultan Saifullah Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.